Sementara itu, Oki Agustina kini resmi menyandang status janda. Keputusan tersebut diambil setelah Pengadilan Agama Bogor mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Oki terhadap mantan suaminya Gunawan Dwi Cahyo. Proses hukum pun mencapai titik terang dalam sidang yang digelar secara daring atau e-court pada 8 Januari 2024. Salinan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dibacakan oleh kuasa hukum Oki di depan awak media. Kurang lebih isi gugatan kita telah dikabulkan hampir seluruhnya oleh Pengadilan Agama Bogor. Jadi hari ini telah diputus sidangnya Mbak Oki dan Mas Gunawan secara e-court. Dan hari ini amar putusannya akan saya bacakan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto terhadap penggugat Oki Agustina Sofian binti Adi Sofian. Ya, dalam amar putusan yang sama, Majelis Hakim juga menetapkan anak dari hasil pernikahan Gunawan dan Oki jatuh ke tangan asuhan sang ibunda. Anak hasil perkawinan, penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 2 Februari 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat untuk melihat dan membawa anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penggugat. Untuk batasan sih sejauh ini tidak ada, karena emang gini loh, itu kan anaknya juga dari Om Gunawan gitu loh. Jadi tidak ada membatasi selama tidak mengganggu sekolah, tidak mengganggu misalkan kalau lagi ada acara-acara yang pendidikan itu nggak ada masalah. Keadaannya bagaimana sekarang ya masih baik-baik saja, masih sering komunikasi juga kan, karena kalau untuk kepentingan Miro, Tante Oki dan Om Gun juga sepakat tidak mengait-ngaitkan dengan kejadian ini. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga memberikan kewajiban kepada Gunawan untuk memberikan nafkah sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya hingga anak mereka dewasa. Keputusan tersebut juga diterima Oki sebagai keputusan yang win-win solution. Kemudian tergugat bersedia memberikan biaya untuk anak penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 2 Februari 2014 setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah. Untuk nafkah tuh kan emang yang di putusan pun juga disebutkan di amarnya bahwa Tante Oki hanya meminta sebesar 5 juta rupiah per bulan ya. Nah itu juga sudah dikabulkan dan Om Gunawan juga menyanggupi itu. Jadi kalau Tante Oki itu nggak muluk-muluk. Jadi maksudnya kalau minta segitu ya berarti cukup untuk segitu aja gitu loh. Jadi ngapainnya itu permintaan dari Tante Oki yang bilang. Melalui kuasa hukumnya, Oki pun sempat mengurai pesan tentang kembali lagi ke dunia entertain untuk menghidupi keluarganya. Jadi tanggapan Tante Oki atas putusan ini sebetulnya ya udah bersyukur ya. Karena telah memenuhi keinginan Om Gun yang ingin bercerai. Terus sekarang sudah disahkan juga melalui putusan. Ya saya harap lancar lah sampai nanti kita mengurus administrasi segala macam kan. Kalau banding, kami rasa dari pihak sana pun tidak akan ya. Karena memang ini putusannya ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena memang sama-sama ingin cerai dan juga mengenai harta gonogini sudah disepakati bersama. Jadi saya dapat katakan kalau untuk banding sih dari tim Gunawan kemungkinan besar enggak. Tadi cuma nyampaikan ya Tante Oki dalam keadaan baik-baik saja. Memang lagi ada halangan juga ke sini. Cuman ya dia sudah mensyukuri putusannya. Jadi sekarang tinggal udah masing-masing gitu kan. Jadi udah nggak gimana-gimana lah. Komunikasi terjalin dengan baik ya Mas Ardian ya? Ya untuk komunikasi antara Tante Oki dengan Om Gun sejauh ini komunikasi hanya berkaitan dengan anak. Jadi di luar itu ya komunikasinya ya hanya ya secukupnya lah ya. Kalau untuk isu orang ketiga itu kan sudah kita masukkan di dalam gugatan juga, di pembuktian juga sudah. Jadi kalau untuk ngomong-ngomong lagi kayaknya udah enggak ya. Saya emang udah ada banyak hal yang sebelumnya emang membuat aku tuh mengeluarkan pengen bercerai sama istri sendiri gitu. Karena itu ada hal yang mungkin nggak bisa saya ungkapin di sini karena
itu kan masalah keluarga saya, jadi bukan buat semua, buat publik, konsumsi publik. Jadi pasti saya tahu yang apa yang aku rasain, pasti aku ucapin sama ke istriku sendiri. Jadi bukan karena perselingkuhan ini, dan itu salah. Kalau perempuan itu teman biasa aja sih. Dia bebas bicara apapun, nggak ada masalah, ya itu hak dia, ya gimana ngomongnya, pokoknya ya itu hak dia lah. Aku sih no comment, yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai, ya sudah gitu. Pemirsa, penyanyi dangdut Cita Citata menarik perhatian publik. Setelah ia curhat di media sosial sekaligus mengutarakan jika istri Didi Mahardika itu sedang mengidap penyakit autoimun atau penyakit yang terjadi akibat kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuhnya sendiri. Lantas sejak kapan pelantun goyang Dumang itu mengidap penyakit autoimun? Hai teman-teman TikTok, aduh sebenarnya aku jarang banget ngomong kayak gini. Cuma karena ini penting, jadi kayaknya harus aku bahas ya. Kalian mungkin tahu banyak banget di media-media kalau aku punya penyakit yang namanya autoimun. Dan penyebab utama autoimun itu adalah kesalahan aku pribadi. Kesalahannya adalah lifestyleku yang salah. Aku sering banget suntik vitamin C, berbahan kimia, suntik putih, dan lain sebagainya itu. Yang sebenarnya aku pikir itu adalah penunjang penampilan aku untuk di depan TV biar kelihatan glowing dan putih. Tapi itu salah. Itu salah, aku malah kena autoimun. Tapi itu salah. Itu salah, aku malah kena autoimun. Cita Citata atau yang kini lebih suka dikenal sebagai Cita Rahayu mengungkapkan jika penyakit autoimun yang kini bersarang di tubuhnya disebut-sebut lantaran gaya hidup pribadinya. Cita Rahayu lantas mengungkapkan jika semasa di dunia hiburan dan demi menunjang penampilannya, Cita Rahayu kerap melakukan perawatan kecantikan dengan cara suntik putih. Aku malah sakit, dan itu penyebab utamanya. Yang berbahayanya lagi, banyak banget klinik kecantikan sekarang yang menjual bebas suntik putih. Makanya aku tuh concern banget di situ. Karena itu tuh bahaya. Bahaya banget. Nih, info pentingnya ya. Aku kasih tahu. Suntik vitamin C itu yang berbahan kimia itu belum disetujui sama BPOM maupun FDA. Karena apa? Karena metode terapi itu hanya untuk pasien yang kritis, bukan untuk estetika atau kecantikan. Aduh. Tapi nggak apa-apa, ada solusinya. Solusinya tuh gini. Kalau kalian lihat produk yang bisa dioles untuk putih nih, ataupun diminum, itu sebenarnya pilih yang itu aja. Karena apa? Sekali lagi itu lebih aman. Tapi dengan syarat nih, dosisnya harus aman. Sama ada BPOM-nya. Itu yang penting.
Sementara itu, Rona bahagia terlihat di wajah Bilqis Humairah Razak, putri sematawayang Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak, di pertambahan usianya yang ke-10, Bilqis merayakannya bersama dengan teman-temannya. Dan seperti biasa, siapa saja yang punya acara, Abdul Rozak alias Ayah Ojak terlihat heboh. Namun demikian, sikap itulah yang membuat Bilqis merasa nyaman. Wah, semangat banget nih kayaknya. Oke, perkenalkan nama aku Kakak Jess. Aku MC hari ini ya. Ada yang tahu? Say happy birthday for Bilqis. 1, 2, 3. Happy birthday, Bilqis. Say happy birthday. Happy birthday to you. Pilihnya sekarang juga. Oke, tepuk tangan semuanya. Pasang kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Happy birthday to you. Bagi kuenya, bagi kuenya. Yeay. Siapa lagi? Oke, aku tanya, siapa yang mau dapat hadiah? 1, Semangat kalau ulang tahun. Iyalah, cucu ulang tahun kan pasti sibuk ngerepotin. Kita persingkat aja ya karena ada permainan. Anak-anak kalau kelamaan banyak acara jadi nggak bisa sempetin main. Jadi mana yang lamaan di mainan ya Bu? Karena memang udah situasinya sekarang udah permainan aja gitu. Lagi ini usul teman-temannya, Iya, teman sekolahnya. Kemarin kan udah keluarga semua kan sekarang. Ya, menjadi anak yang soleha, panjang umur, sehat selalu, berkah, sayang sama bundanya, sama neneknya, dan kakeknya, sama outingnya, sama adik-adiknya itu ya, sama Sumera, dia biar tambah cerdas dan pinter lagi. Amin. Jadi anak yang sukses ke depannya lebih dari bundanya. Sementara itu, Bilqis terlihat bahagia dan merasa senang karena teman-temannya datang serta ikut mendoakan di hari ulang tahunnya. Sedangkan Ayu Ting Ting mengaku terharu dan senang melihat putrinya bisa berkumpul dan main dengan teman-temannya. Namanya Darren, Aurel, ini Hana, ini Zoe, ini teman dekat banget. Teman-teman, ini gimana nih acara pesta ini? Seru banget, seru banget. Seru. Kalian juga main-mainnya apa yang paling? Iya. Keringetan. Oleh apa? Iya main. Yang paling seru go-kart. Iya, yang paling seru go-kartnya. Semoga panjang umur sama sehat selalu. And tambah pintar. Tetap slay. Terus? Tetap sehat terus. Sehat terus. Tetap sehat terus dan tetap jadi besti sejati. Iya. Kayaknya temen besti banget nih. Iya dari kelas 1. KG. Dari KG. Kalau dia dari KG. Ada julukannya nggak? Ini masuk dong. Dan Julukannya apa? ini Ina namanya. Dia juga besti aku.
Julukannya ada nama gengnya? Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti ini kalian sendiri ini. Kalau dulu kita sama Hana, namanya Roro, Jonggrang, Bawel, sayangku, cintaku. Jangan marah-marah terus. Jangan rewel. Jangan ngomel kayak mama. Happy birthday, Bilkis! Ya seneng aja Bilkis bisa ngumpul sama teman-teman sekolahnya dan dia tuh happy banget. Suasana semakin seru ketika Boy William hadir ikut merayakannya. Ya, Boy dan keluarga besar Ayu Ting Ting memang sudah semakin dekat termasuk dengan Bilkis. Tak heran jika kehadiran Boy menjadi perayaan ulang tahun spesial bagi Bilkis. Lantas seperti apa kado spesial dari Om Boy William untuk Bilkis? Oh iya, ada ini ayahku nih. Dari dulu nih udah anak ayah banget karena kan deket banget gitu ya. Apalagi ini emang selalu udah dari dulu lah, dari pertama karirnya Ayu juga dibimbing banget. Terima kasih ya. Aduh, buat ayah mah apa aja ya. Aku di sini datang bawa 2 ponakanku, anaknya almarhum adikku, dan ya karena ini ulang tahunnya anak-anak di tempat anak-anak juga, jadi seru lah biar semua bisa main-main, ketemu-temuan ya kan. Adalah kita ada bawa sesuatu buat Bilkis. Terima kasih banyak ya. Ayah, sama-sama. Yang penting doanya ya. Iya, semoga panjang umur, sehat selalu, dan Boynya juga sehat selalu, sukses. Aduh, amin. Untuk keluarga ayah dan Bilkis juga didoain yang terbaik semuanya. Amin. Bukan hanya ayah Ojak, Umi Kalsum juga mengungkapkan jika kehadiran Boy William di acara ulang tahun Bilkis menjadi momen spesial. Sebab bagi Umi dan ayah, Boy bukan orang asing. Kiddo, who's joining me? Kiddo. Join? Ya namanya juga datang diundang kan Boy, jadi ya udah. Tapi kan punya ponakan tuh lucu-lucu jadi datang aja. Kemarin juga sebenarnya ponakannya Boy ulang tahun, kita juga diundang karena kemarin kita lagi liburan aja keluar kota, jadi kita nggak bisa datang. Sedangkan Ayu yang ditemui terlihat enggan menjelaskan panjang lebar soal alasannya mengundang Boy William serta soal hubungannya dengan Boy. Ayu merasa lebih senang membahas kebahagiaan Bilkis. Sebab momen seru kali ini adalah ulang tahun Bilkis. Gak kerasa sih Mas, maksudnya ya tahu-tahu udah 10 tahun aja, tapi kan semuanya kan saya jalan ini ya lewat ini ya penuh dengan rasa syukur aja. Terus fokus ngurus anak, kerja, bahagiain orang tua, bahagiain anak, itu aja. Makanya alhamdulillah semuanya lancar sampai sekarang. Motivasinya salah satunya adalah anak dan keluarga gitu ya. Maksudnya walaupun kadang nggak selamanya mulus ya kehidupan itu, pasti kan ada aja naik turunnya. Cuma kan kita tetap ingat gitu bahwa ada orang-orang yang selalu di samping kita dan support kita selama ini dan doain kita, dan itu terbukti sampai saat ini. Saya kuat sampai sekarang. Didoain buat Bilkis, pokoknya yang jadi anak yang soleha, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang pokoknya segalanya lah, apapun yang Ikis inginkan ke depannya semoga semuanya terwujud. Kita doain ya. Amin. Setelah akhir tahun 2023 lalu, polisi menetapkan 10 tersangka atas kasus pembuatan film dewasa yang sempat viral digerebek pihak kepolisian. Dan Senin kemarin, Melly 3GP, Firly Virginia, dan 3 wanita lainnya yang akhirnya memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Melly yang hadir terlebih dahulu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Tak lama setelah Melly, Firly hadir bersama Fatra Ardianata yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Pak, berwajib aja yang ini ya. Bentar ya. Mas, terkait tersangka gimana kan? Iya bentar ya. Kak. Dikit aja. Bentar. Dikit aja, Bang. Dikit. Bentar ya. Tersangkanya ini seperti apa, Bang? Bentar ya. Iya. Teman-teman ya. Iya bentar ya. Gimana, Kak? Maaf. Terkait statusnya? Iya. Ayo. Aja. Hai. Itu di baik aja. Duduk ya Bang. Ya. Di sini aja Pak. Ya. Sejatinya masih ada 5 tersangka lainnya yang belum diperiksa oleh penyidik. Salah satunya yang cukup masyhur adalah Siskae, kemarin belum memenuhi panggilan penyidik. Kabarnya pemanggilan 5 tersangka lainnya dijadwalkan hari ini. Meski sebelumnya pemeran wanita itu berkelit saat pertama kali dimintai keterangan oleh pihak berwajib dan mengaku dijebak, namun kini mereka seolah tak bisa berkelit. Film dewasa ini memang sempat mengguncang warga sekitaran Jakarta Selatan di pertengahan tahun 2023 lalu. Setelah sebelumnya polisi berhasil mencokok Ibra Azari dalam penyalahgunaan narkoba, kini polisi dari Polres Metro Jakarta Barat merilis 4 tersangka, salah satunya adik aktris Ayu Azari yang untuk ke-6 kalinya ditangkap polisi terkait kasus yang sama. Saat rilis, polisi menjabarkan bagaimana modus operandi narkoba itu bisa dipesan. Ibra yang dihadirkan polisi saat jumpa wartawan tampak terus menundukkan kepalanya. Tanggal 4 Januari 2024 dengan modus operandi membeli narkotika jenis sabu yang disamarkan dengan menggunakan pembungkus parfum yang dikirim melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pengiriman online. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 4 orang. Yang pertama atas nama IBR alias Ibra, umur 53 tahun, yang juga sebagai pengguna aktif. Kemudian 1 orang perempuan atas nama NDY, umur 52 tahun, juga sebagai pengguna. Kemudian diamankan juga atas nama ADR, umur 27 tahun, yang berperan sebagai penjual, dan RIZ, umur 24 tahun, yang berperan sebagai kurir pengantar barang. Cara memesan sabu itu pun terbilang cukup cerdik. Ibra memesan sabu yang disamarkan lewat parfum yang dikirim menggunakan jasa kurir dan dikirim dengan jasa online. Namun lagi-lagi, kembalinya Ibra menggunakan barang haram narkoba itu sebagai bentuk pelarian lantaran masalah rumah tangga.
Motif daripada saudara IBR menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan perempuan yang diakui sebagai pacarnya. Ibra seolah tak pernah jera atas apa yang telah ia lakukan. Saat pertama kali ditangkap polisi pada tahun 2000, Ibra kedapatan menyimpan kokain, sabu, dan ekstasi dan ia dihukum 15 tahun penjara. Pada tahun 2003, aktor berusia 54 tahun itu kembali ditangkap dengan kasus yang sama dan ditemukan barang bukti yang sama pula. Dan mirisnya, di tengah proses hukumnya sedang berjalan, Ibra justru kedapatan menyimpan 1 paket besar sabu seberat 10 gram dan 8 paket kecil sabu. Bebas di tahun 2009, Ibra kembali masuk Bui tahun 2010 dengan kasus yang sama. Dan terakhir, Ibra dipenjara lagi tahun 2019 dan bebas pada November 2023 lalu. Belum genap 2 bulan menghirup udara bebas penjara, Ibra kembali harus meringkuk di Hotel Prodeo. Kita sudah 2 tahun berpacaran. Sudah 2 tahun berpacaran dan informasinya sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama. Dia terakhir keluarkan bulan November 2023 ini. Jadi sesaat setelah keluar dari lapas, sekarang sudah tidak sampai 2 bulan sudah tertangkap kembali. Jadi memang pengakuan yang bersangkutan ya ketika diamankan bersama dengan pacarnya, sejak keluar dari penjara itulah dia kembali menggunakan narkotika tersebut. Terhadap para tersangka, kita kenakan dengan pasal untuk tersangka IBR dan ND. Dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 8 miliar rupiah. Di tempat terpisah, King Saiful Jamil akhirnya bisa tersenyum lebar setelah dibebaskan dari Polsek Tambora Senin kemarin. Ditemani tim kuasa hukum, guru spiritual dan juga kakaknya, Ipul tampak sumringah setelah dinyatakan bersih dari narkoba dan psikotropika berdasarkan Puslap 4 hasil tes rambut. Yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Sampai jam 1 karena ini sebuah prosedur dari negara, saya harus tunduk. Ya, yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, kepada Bang Raja, kepada Gus Rofi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Sekarang kondisi saya sehat, alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Memang terus terang selama pemeriksaan ini saya tidurnya itu di ruang penyidik, ya jadi nggak bisa tidur gitu, memang udah duduk begitu ya kan ya. Alhamdulillah banyak teman-teman di sini juga yang kasih support ya. Kebetulan saya orang Islam, saya bisa sholat 5 waktu, tapi yang bikin saya sedih saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid itu. Jadi mulai hari ini insya Allah saya akan kembali lagi sholat berjamaah lagi di masjid, ketemu dengan jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah capek itu terbayar dengan hari ini. Saya bisa bebas gitu dan benar-benar bersih dari penyalahgunaan
narkoba atau narkotika. Sebelumnya Saipul sempat histeris karena mobilnya diketuk secara tak wajar. Ia juga sempat menyangka jika dirinya bakal dibegal dan akhirnya ia berusaha menghindar. Namun kini Ipul telah melupakan masalah itu semua meski banyak warganet yang mempertanyakan sikap polisi layaknya menangkap seorang perampok kelas kakap. Sampai sekarang masih shock karena terus terang memang saya demi Allah, saya itu berpikir karena saya tidak merasa saya bikin kejahatan ya. Saya merasa saya itu benar-benar insya Allah bersih lah dari hal-hal aneh-aneh. Tiba-tiba ada orang yang mengaku polisi, ya saya curiga kan, kok polisi gitu kan. Udah gitu gedornya juga keras lagi kan, ini begal nih gitu kan. Udah gitu bukan cuma satu motor kalau nggak salah lebih dari 3, tapi sudah nggak apa-apa lah, itu jadi pengalaman saya. Nah begitu saya dibawa depannya ada Polsek Tambora, justru saya di situ merasa bahagia. Karena apa? Ternyata yang bawa saya benar-benar polisi. Wah, mantap. Saya pikir itu begal, benar-benar saya udah pasrah. Makanya saya minta sujud-sujud tolong sama warga di situ. Bukannya ditolong malah ditonton. Saya jadi ya Allah, tolong saya ya Allah demi Allah. Tapi udah saya pasrah pada itu. Ternyata benar-benar polisi. Kami sudah saling maaf-maafkan atas kekeliruan ini dan alhamdulillah saya minta maaf dan mereka maafkan dan mereka minta maaf, saya juga saling memaafkan seperti itu. Ternyata hikmahnya ini ya alhamdulillah juga saya tahun ini dapat panggilan haji Gus. Oh, Masya Allah, barakallah. Ini di Kediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pak Surwan. Alhamdulillah. Bang Ipul, ya. Ini mungkin kali ya Gus, mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah bersihin dulu, membersihkan, masih ada sisa-sisa mungkin kesabaran. Karena di haji kan lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, ya. Yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini, saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak, bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Harus selalu waspada. Buat seluruh penonton ya tercinta, teman-teman dari medsos juga, jauhi narkoba. Tidak ada kegunaannya, banyak ruginya. Gara-gara narkoba orang bisa jadi gila. Gara-gara narkoba orang kehilangan masa depan. Gara-gara narkoba orang jadi kehilangan, ya kan, pendapatan, kehilangan segala-galanya, ya kan. Pokoknya nggak ada bagusnya. Itu pesan dari Bang Ipul, dan juga insya Allah saya akan selalu mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba bentuknya seperti apapun. Itu aja. Kini Ipul benar-benar telah diserahkan kembali kepada keluarga setelah 4 hari ditahan di Polsek Tambora. Sedangkan asistennya harus mendekam di penjara lantaran positif mengkonsumsi barang haram narkoba. Ini tidak dipertemukan. Jadi ya begitu. Pertanyaan itu dikonfrontir ya, cocok gak nih gitu kan. Jadi memang sengaja gitu, tidak boleh dipertemukan. Ya, yang jelas saya mendoakan semoga dia mendapatkan penanganan. Kalau misalkan dia, harapan saya sih asisten saya ini kan karena dia tuh pemakai ya, harapan saya semoga dia bisa berubah dan juga direhab ya, Gus. Mudah-mudahan harapan saya gitu, karena ya memang saya juga nggak percaya kalau dia pemakai gitu kan, baru tahu pas kejadian kemarin gitu. Makanya saya berharap jangan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun. Pemirsa, sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang sudah menghiasi layar kaca RCTI terlihat begitu fresh. Sehingga sitkom TOP yang kini diberi judul TOP Masih Ngojek sudah tentu mampu menghibur bagi penggemar setianya.
Dan bukan hanya penggemar, para kru dan pemain juga merasa senang bisa terlibat dalam proses syuting sinetron kebanggaan pemirsa RCTI itu. Salah satu pemain TOP yang biasa dipanggil Babeh Otong Lalo mengaku bangga dan bahagia bisa tampil kembali di sinetron TOP yang juga membesarkan namanya. TOP masih ngojek ya. Udah tayang. Nah, sekalian ini Babe ngasih tahu bahwa Babe ada waktu lah buat silaturahmi dengan teman-teman Babe, The Babe Band. Paling enggak nonton ya. Nonton terus. TOP masih ngojek. Nggak nyangka. Iya, nggak nyangka surprise. Yang bijak itu Pak Aris Nugraha dengan RCTI dan MNC. Di saat gue, ya, sekarang umur berapa? 63 lah. Ya, masih berkarya. Ya, gitu aja. Banyak lah, banyak perubahan. Lebih gacor lah. TOP yang sekarang lebih gacor lah. Gitu, insya Allah. Babe mengakui jika selama TOP vakum, ia bermain musik bersama bandnya tampil di sejumlah panggung. Sebab itulah, jelang syuting stripping, Babe meluangkan waktunya bersama dengan rekan-rekannya. Satunya yang pemain drum, namanya Hari, Be. Bojai, Be. Oke, ini ada pemain bass. Minggat. Gua tocok. Kalau bermusik ya tahun 98. Nah, ini nama dia semua nih, dibohongin nama dia sebenarnya. Malah gue harusnya dulu pop ya gitu. Tapi karena cinta dengan budaya Betawi, kita terusin gitu. Ya, Babe memang hobi bermusik, namun ia juga senang dan bangga menjalani syuting TOP masih ngojek. Lantas bagaimana Babe membagi waktu antara bermusik dan syuting kejar tayang? TOP langgeng, panjang, paling enggak kayak dulu kan 8 tahun tuh Babe. 3.600 lebih. Insya Allah lebih panjang insya Allah. Sehat semua, semangat, harus semangat. Oke, dari Babe Naim. Tonton di RCTI. Tukang ojek pengkolan masih ngojek. Terima kasih. Sementara itu, pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian yang memboyong keluarganya menjalani liburan ke Bali. Sonia mengaku datang belakangan lantaran Fairuz dan anak-anaknya berangkat lebih dulu, tetap merasakan keseruannya dalam momen liburan tahun ini. Yang di postingan lo atau Kak Fairuz kalau nggak salah, yang joget-joget itu memang momen menunggu malam tahun baru yang ada pakai cosplay gitu ya? Iya gitu, jadi sorenya kita berdoa bersama. Sebenarnya kan tahun baru kan kita lebih ke merayakan liburannya ya, bersama teman-teman, sama keluarga, sama orang yang kerja di rumah, tim Sonfly gitu. Nah begitu malam kita bilang nanti akan ada lomba best kostum. Temanya Bali, temanya pantai. Nanti ada hadiahnya, jadi semua tim Sonfly sampai Abang Fas sampai Kakek Ejas mereka dan kita kasih kesempatan buat mereka ekspresikan diri mereka apa aja gitu kan. Oke, akhirnya nggak nyangka ngeliat semuanya pada kayak all out banget gitu. Ada yang jadi apa, ada yang bawa papan surfing, seneng aja gitu, mereka happy pada malam itu gitu. Nah setelah lomba best kostum ada lomba dance nggak boleh dilepas kostumnya. Jadi yang penting pada malam itu kita ngasih kebahagiaan lah buat mereka, karena rezeki yang kita dapat kan ada andil mereka semua, andil anak-anak, andil istri, andil orang yang sudah bekerja bersama kita. Ya udah kita berbagi kebahagiaan buat mereka dan mereka menikmati itu semua gitu. Pada dapat hadiah semua, besoknya mereka pada jajan, ada yang beli oleh-oleh buat keluarganya, ada yang akhirnya beli kacamata, ada yang beli baju, akhirnya mereka menikmati Bali lah dengan enjoy gitu.
Seperti King Faas, Sony juga merasa betah berada di Pulau Dewata. Sebab Bali merupakan tempat yang penuh dengan kenangan dan tak terlupakan dalam kehidupannya. Sebab sejak menikah dengan Fairuz hingga memiliki anak yang ketiga, Pulau Bali merupakan saksi mata pertumbuhan cinta Sony dan Fairuz Arafiq. Banyak juga yang sering bilang, kenapa Bali lagi, Bali terus sih gitu kan. Katanya Bali tuh buat aku sama istri tuh kayak berkesan aja gitu. Jadi waktu honeymoon ke Bali, terus pulang honeymoon dapat Ejas, terus pas ke Bali lagi waktu itu dapat Zafi. Sekarang ke Bali lagi nggak berharap dapat lagi, udah cukup 3 aja. Tapi aku sama anak-anak memang agak senang ke Bali karena satu juga kan aku sama Fairuz udah bisa dibilang untuk 1 tahun kemarin sebelum tahun baru ini lumayan nabung lah ya, karena niatnya tahun ini tuh pengen ngebahagiain selain anak-anak, kasih reward lah buat tim Soundfly gitu, orang-orang yang bekerja di rumah kayak Bibi yang masak, kayak suster-suster, kayak yang nyetir, driver aku sama editor sama kameramen, semua pengen ngasih reward, ajak mereka jalan-jalan gitu. Ya mungkin kan Allah masih ngasih rezeki yang cukupnya untuk kita jalan-jalan ke Bali aja dulu gitu ya. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan ya udah kita tahun ini ke Bali lagi, tahun baruan di Bali lagi gitu. Lumayan lama sih bisa dibilang 1 bulan karena ya udah selain pengen ngajak anak-anak dan tim Soundfly juga ini momen apa ya, bisa dibilang mungkin tahun depan Abang Fas sudah mulai masuk SMP gitu. Kakak Ejas sudah mulai masuk SD. Ejas oke lah masih bisa dijangkau. Fas ini yang takut udah nggak bisa dijangkau karena kan udah masuk SMP, takut nanti udah pelajarannya sudah beda, udah sosialisasinya udah beda sama temen-temennya, pasti dia akan menginjak masa remaja itu pasti udah beda lah gitu. Jadi kayak kita nggak mau kehilangan momen sama mereka, jadi ya udah kita ngabisin waktu aja sama mereka di Bali. Sony mengaku selama 1 bulan berada di Bali rasanya baru sebentar saja. Lantas bagaimana cerita seru momen pergantian tahun yang terlihat unik dan lucu di media sosial? Ya, selama liburan bukan hanya momen indah dan seru yang dirasakan. Sebagai orang tua, Sony dan Fairuz sempat merasakan ketegangan dan kepanikan menuju ke dokter ketika salah satu anaknya jatuh sakit. Udah terus anaknya baik-baik aja. Terus akhirnya kita inilah main water sport. Tiba-tiba si Ejas ngerasain gue enak kayak mau sendawa nggak bisa, terus kayak mau muntah nggak bisa. Kita panik dong, panik banget. Akhirnya selesai main yang harusnya kita makan malam di mana, kita langsung buru-buru naik mobil ke rumah sakit cari. Sedangkan di mobil tuh aja sudah kayak kayak nggak kuat untuk panik, apalagi Fairuz takut, ya kita sama-sama takut gitu. Sama-sama takut, nauzubillahi min dzalik kalau sampai muntah gitu kan. Ya udah di mobil dia aku mau udah teriak-teriak aja Ejas sih, ya Allah udah berdoa apa segala macam, takut dong gitu kan, nauzubillahi min dzalik. Ya udah akhirnya aku coba alihin perhatian, ceritain dia. Aku punya cerita yang aku ngarang sendiri, yang sebenarnya aku lakuin setiap Abang Fas sama Ejas itu sebelum tidur gitu. Kita bikin cerita, ngarang lah fiksi-fiksi gitu, tapi bersambung terus sampai sekarang. Mereka suka itu. Nah, aku ceritain itu ke Ejas sepanjang perjalanan di mobil untuk mengalihkan sakitnya dia, pikirannya dia. Ceritain lama-lama dia nggak ngerasain. Terus dia mulai ketawa-ketawa di mobil segala macam. Sampailah kita di rumah sakit. Pas di rumah sakit pun ternyata alhamdulillah kondisinya udah sembuh. Qadarullah ya. Kakak udah nggak mual, nggak mau muntah sedikit katanya. Tapi sebenarnya udah enggak kayak segala macam. Jadi kayak mungkin doa dari Fairuz juga pas di mobil, yang lain juga doain juga. Terus mungkin aku juga alihin dan mungkin memang dia nggak sakit, Allah kasihnya gitu ya, jadi nggak jadi gitu. Karena awalnya kita udah panik banget, mau muntah, udah nangis-nangis, udah teriak-teriak, ngeliat maps, wah setengah jam perjalanan, waduh apa segala macam, udah pada nggak kuat gitu kan. Tiba-tiba ya udah alhamdulillahnya sembuh, nggak kenapa-napa gitu. Karena aku alihin juga dan mungkin juga memang Allah kasih kesembuhan buat dia. Sonia ditemui mengaku pulang ke Jakarta sendirian dan berencana akan kembali ke Bali. Sebab Sony mengaku tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan agar segera kembali ke Bali menjemput keluarganya sekaligus menutup rangkaian momen liburan. Alhamdulillah 2023 ini Allah ngasih banyak hal banget ya. Allah ngasih banyak hal banget dibanding
2022 dan 2021 ya mungkin semua orang mengalaminya ketika saat COVID apa segala macam. Allah ngasih banyak hal banget. Kalau untuk masalah yang sedang kita jalanin dalam hidup sih sebenarnya nggak ada ya. Tapi mungkin aku sama Virus ini sekarang lagi berusaha bagaimana untuk ngebesarin anak, kebahagiaan anak dengan sungguh-sungguh gitu kan. Ditambah lagi paling yang bikin berat adalah mama aku sama mama Virus tuh sama-sama memang lagi sakit gitu ya. Jadi itu sih hal terberat yang kita jalanin gitu. Anak-anak ya udahlah, kita sebagai orang tua berusaha ngasih yang terbaik buat mereka. Tapi untuk orang tua selain kita berusaha ngasih yang terbaik, cuma kan sakit ini kan kita nggak bisa nggak bisa segampang itu ya Allah sembuhkan, Allah kasih kesembuhan. Ada proses untuk itu semua gitu. Jadi aku sama Virus ya sedang berusaha untuk berusaha ngasih yang terbaik buat mama gitu. Doain mama, ngasih pengobatan terbaik biar mama tuh sembuh gitu. Mama aku, begitu juga mama Virus. Insya Allah mereka semua sehat, sembuh, panjang umurnya gitu dalam keberkahan. Lebih ke situ sih, karena yang dijalanin masalah karir, Masya Allah, tabarakallah, Allah kasih banyak banget ya Allah kebaikan gitu buat aku, buat Virus. Allah kasih untuk masalah rumah, kendaraan, semua segala macam Allah bebaskanlah sekarang saat ini dari urusan-urusan finansial seperti itu gitu. Jadi kayak impian setiap orang untuk sukses dunia akhirat ya. Gitu. Ya akhirat kita sama-sama tahu lah, kita perbaiki iman takwa kita, ibadah kita, semua udah pasti harus kita lakuin. Semoga juga aku sama Virus ibadahnya juga bisa semakin baik lagi. Anak-anak juga bisa hafalannya semakin banyak lagi. Seneng banget ngeliat anak-anak kalau nantinya udah mulai ya namanya anak-anak sholat pasti harus disuruh apa segala macam, wajar ya, tapi nanti akan senang banget ngeliat mereka sholat ketika udah gak harus disuruh lagi. Itu udah happy banget, walaupun sekarang pas udah mulai di tahap itu. Pemirsa, video yang menunjukkan sebuah truk membawa ratusan anjing yang diberhentikan di Tol Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @infokejadian_Semarang, ratusan anjing yang berada di truk berwarna hijau kuning itu dalam kondisi diikat dan dimasukkan ke sebuah karung. Menurut keterangan unggahan, penangkapan tersebut atas kerjasama antara polisi dengan dog lovers atau pecinta anjing. Nah ini dia. Benar. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Nah. Ya Allah. Ya Allah, aku berhasil. Kamu selamat nak. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Berhasil. Dalam video, seorang pria yang diduga berasal dari Animals Hope Shelter Semarang mengaku senang akhirnya truk pengangkut ratusan anjing itu diamankan. Sebab diketahui selama 2 minggu terakhir, dirinya terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait temuannya itu. Pengamanan tersebut dilakukan karena ada dugaan kasus penyiksaan hewan. Kasus tersebut pun telah dilaporkan oleh komunitas Dog Lover and Shelter. Terima kasih. Saya apresiasi banget untuk Polrestabes Semarang dari 2 minggu lalu selalu kontak dengan saya dan mereka gerak cepat, dan juga dari Polda dan dari Polsek. Bravo Polrestabes Semarang. Inilah wajah, inilah contoh kepolisian Indonesia. I love you. Pihak kepolisian Semarang mengurai penangkapan dilakukan pukul 22.30. Ada 2 orang yang diamankan, yakni Sulasno dan Ariyoto yang merupakan warga Gemolong, Sragen. Ya, penangkapan tersebut juga bermula dari adanya aduan aktivis pelindung hewan yang menghentikan truk bermuatan anjing yang diduga tanpa dilengkapi surat-surat gerbang tol otomatis atau GTO Kali Kangkung Ngalian Semarang. Usai mendapatkan laporan tersebut, petugas kemudian mendatangi lokasi kejadian. Petugas kemudian menemukan 226 ekor anjing yang diikat berada di truk tersebut. Ya, ada yang buat guru ya tergantung Pak. Kita guru itu maksudnya apa? Buat guru apa itu kayak biawak kayak gitu. Nanti diseleksi ada yang diseleksi juga.
Ya mungkin ada yang buat dipotong, kita kan jualnya hidup Pak. Mungkin ada yang dibuat potong ya ada. Mulai dari Semarang itu sudah ada pembelinya, itu sudah menunggu di pinggir jalan tol. Nah, mereka beli per ekornya dari 50.000 sampai 250.000 tergantung anjing yang besar. 50.000. Nah, sampai di Solo Raya mereka jual ke pedagang-pedagang yang menjual yang menjual menu daging anjing ini seharga 38.000 per kilogram. Sekarang naik lagi jadi 40.000 per kilo. Jadi menurut saya dengan terungkapnya anjing-anjing yang dibawa oleh sebuah truk di kawasan Jawa Tengah akhirnya terungkap dan dilacak oleh polisi. Nah, menurut saya masalah ini adalah masalah kita bersama, tidak hanya masalah polisi ataupun masalah bagi komunitas pelindung hewan-hewan di Indonesia. Tapi ini masalah kita bersama. Jadi sebaiknya dinas terkait bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat campaign di berbagai sosial media ataupun di televisi ataupun di mana saja di berbagai media agar agar masyarakat mengerti sebenarnya binatang-binatang ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak boleh diperjualbelikan apalagi untuk disantap. Sumpah aku ngeliat video tersebut sangat amat gak tega banget karena ratusan anjing dibawa di dalam truk itu dan kabarnya ini mau dibawa keluar kota dan untuk ini menurut aku tega banget sih ya. Tapi aku berterima kasih sama para pecinta hewan dan juga khususnya Polres Semarang yang udah menghentikan ini semua dan juga sudah menangkap para pelaku. Semoga ini semua bisa jadi pelajaran kita semua dan gak ada lagi deh kalau bisa yang kekerasan terhadap hewan begini. Lapor dan terlapor kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang. Terkait kasus tersebut, 2 pelaku pengangkut anjing dijerat pasal tentang peternakan dan kesehatan hewan. Terkait diamankannya ratusan anjing, netizen terutama para pecinta anjing merasa bersyukur karena ratusan anjing bisa diselamatkan. Itu berhasil digagalkan upaya pengangkutan atau pemindah tempatan hewan dari Jawa Barat atau tepatnya dari Subang menuju ke arah Solo Raya. Informasi itu sudah kita dapatkan 1 bulan terakhir. Namun baru malam hari ini bisa kita gagalkan pengiriman 226 ekor anjing. Nah, sementara ini kita amankan 5 orang, kemudian 1 truk yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut, dan para terduga tersangka ini kemungkinan kita akan jerat dengan pasal Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kejiwaan, disebutkan dilarang membawa atau memindahkan hewan yang berpenyakit dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan ancaman hukuman 5 tahun. Gue sangat berterima kasih kepada polisi. Menurut gue bisa sampai menangkap sindikat-sindikat yang mengumpulkan anjing-anjing terus diperjualbelikan itu sampai akhirnya mungkin dijual dengan sangat murah. Terus bakal gue senang banget itu bisa teratasi ya oleh polisi, karena menurut gue itu tidak berperi kemanusiaan. Indonesia saat ini belum memiliki suatu instrumen hukum yang mengatur terkait dengan perdagangan hewan peliharaan untuk dikonsumsi, seperti misalnya kucing dan anjing. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan karena sebelumnya itu juga ada kejadian kan di mana satu truk yang membawa anjing yang diduga untuk diperjualbelikan untuk konsumsi. Nah, menurut saya di mana di sini harus ada kerjasama antara beberapa pihak, baik dari itu masyarakat maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah, untuk mendorong bahwa pengonsumsian daging hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu dilarang, terutama misalnya seperti anjing yang dijual itu memiliki resiko kesehatan seperti misalnya rabies, karena kita tidak tahu dari mana asal dari anjing tersebut berasal. Itu satu. Yang kedua, ada suatu bisa dibilang mungkin
rasa empati karena hewan peliharaan itu dikonsumsi oleh masyarakat umum. Yang ketiga, kita perlu dorong bahwa pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu untuk mengatur suatu aturan yang melarang bahwa hewan-hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di berbagai kota di Indonesia ya, saya tahu juga ya, di beberapa kota tuh banyak sekali warung-warung pinggir jalan ya, sengso. Itu banyak di beberapa tempat, dan saya juga melihat itu warung-warungnya dibuka dengan samaran rica-rica. Nah itu, kasihan rica-rica yang benaran. Dan jujur saja, di kompleks saya ini ada 3 rumah makan yang menjual makanan itu. Dan sekarang apa? Dalam 1 tahun terakhir sudah tutup karena tidak ada pasokan lagi. Ya, semoga ini memberikan pelajaran kepada kita semua, masyarakat Indonesia, untuk saling peduli, saling melindungi hewan-hewan ini, khususnya anjing itu, agar tidak sembarangan oleh orang-orang yang menikmati atau memperjualbelikan daging-daging anjing. Di tempat terpisah, kejadian tak lazim terjadi di kota Tasikmalaya, di mana seorang pria memutuskan untuk melangsungkan akad nikah dengan 2 orang wanita sekaligus dalam satu waktu. Peristiwa pernikahan tak biasa itu diunggah akun Instagram @omg.indonesia.id. Momen pernikahan itu pun menjadi viral di media sosial sekaligus memicu berbagai komentar netizen. Saya terima nikah dan kawinnya si Fajahra binti Paditya Mulana Effendi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Helen Sukma binti Rio Tancio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pria tersebut yang identitasnya belum diungkap secara lengkap berhasil menciptakan sensasi dengan mengadakan akad nikah secara bergantian dengan 2 wanita kekasihnya. Video yang sudah beredar luas di kalangan masyarakat dan jadi sorotan sontak mengundang beragam reaksi dari kagum hingga kontroversi. Beberapa mendukung keputusan pria tersebut, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap melanggar norma sosial yang berlaku. Di dalam Islam, yaitu menikahi 2 orang perempuan. Jadi saudara perempuan yang disatukan dinikahi oleh seorang laki-laki menikahi 2 orang perempuan sekaligus, itu adalah hukumnya adalah haram. Karena kenapa? Ini sangat ironis sekali. Jadi kenapa diharamkan? Akan cenderung timbul permusuhan dari pelaksanaan kedua perempuan ini yang dinikahi itu, dan juga kurang etis. Tidak etis lah ya, karena segala sesuatu di dalam ajaran agama Islam kalau di luar logika, di luar nalar, ini sudah ada dalilnya, khairul umuri awsatuha. Jadi segala sesuatu yang di luar logika itu adalah haram, atau segala sesuatu urusan itu adalah diutamakan kesederhanaan yang masuk akal. Seorang laki-laki di Tasikmalaya menikah dengan 2 orang perempuan sekaligus. Sebenarnya kalau ngedengar laki-laki punya beberapa istri tuh kayak ya kita udah pernah denger lah ya. Cuma kalau menikahnya di hari yang sama, di acara yang sama, dalam waktu yang bersamaan, berarti dijejerin gitu ya, di pelaminan bertiga. Ya agak aneh sih ya. Yang lebih aneh lagi kalau perempuannya tahu, kok bisa selegowo itu ya. Ya tapi apapun itu pastinya kan segala sesuatu udah dibicarakan, disepakati bersama gitu ya. Kita cuma bisa doain lah, mudah-mudahan pernikahannya langgeng, baik-baik aja, si perempuan bisa akur-akur aja, dan yang laki-laki bisa bersikap adil tentunya. Namun di luar itu, pria tersebut tampak bahagia saat melangsungkan akad nikah dengan 2 wanita yang dicintainya. Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi rinci mengenai bagaimana proses pernikahan ini dilakukan secara hukum.
Di lain tempat, video pengantin menikah di sebuah rumah sakit wilayah Pati, Jawa Tengah menarik perhatian publik. Video tersebut viral di media sosial pasca diunggah akun Instagram @rskeluargasehat. Dalam video terlihat mempelai pria dan wanita melangsungkan akad nikah di salah satu ruang inap rumah sakit. Mereka menggelar acara akad nikah disaksikan orang tua dan keluarga. Pengantin yang menikah di ruang rawat inap Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati pada 2 Januari 2024 lalu diketahui bernama Windy Siska Melani dan Mahardika Ian Pratama. Windy dan Mahardika melangsungkan akad nikah disaksikan ayah Windy, yakni Imam yang diketahui tengah sakit. Momen haru pun menyelimuti prosesi akad nikah terlihat saat Imam yang sedang sakit memeluk putrinya. Hari ini terasa terharu bisa melaksanakan ujian akad di rumah sakit. Terima kasih untuk KSS yang sudah memberi izin di ruangan. Terima kasih untuk KSS. Diketahui akad nikah dilakukan di rumah sakit lantaran ayah mempelai wanita jatuh sakit 1 hari sebelum jadwal ijab kabul. Kedua mempelai pun meminta izin ke pihak rumah sakit agar bisa melaksanakan ijab kabul di ruang rawat inap dan disaksikan sang ayah. Ya, Masya Allah ya, artinya bagaimanapun seorang anak perempuan harus diwalikan oleh perempuan, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali izin daripada orang tua. Rencana katanya sudah rampung lama kan, rencana udah tanggal sekian bapak menikahkan seorang putrinya, biqadarullah malah sang ayah masuk rumah sakit. Karena urid wa anta turid Allah ya fa'ani begitu. Aku punya rencana, tapi rencana Allah berlaku. Ya, di sini demi mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, menikah itu adalah menyempurnakan setengah agama. Yang mau dia mungkin akan nikah di sebuah masjid atau di sebuah gedung yang di Sungai Bukit. Tapi ini yang Allah, kita semua bergerak untuk mencapai ridho Allah harus dilakukan meskipun dalam keterbatasan. Untuk menjadi ridho Allah maksimalkan itu. Masya Allah jadi haru. Kita nggak tahu apa yang terjadi satu hari ke depan. Itu selain sesuatu hal yang membahagiakan juga menyedihkan. Jadi itu terdengar yang mengharukan buat saya. Tapi ya memang sah-sah aja selama pernikahan tersebut tetap dalam aturan agama dan diizinkan oleh pihak rumah sakit. Jadi buat kedua mempelai yang sudah melangsungkan akad, semoga menjadi keluarga yang samawat, dan kepada ayah dari pengantin wanitanya, semoga lekas sembuh. Insya Allah luar biasa banget ya. Salut buat pasangan pengantin ini. Mereka rela merayakan di hari pernikahannya di rumah sakit karena sang ayahnya sakit. Memang orang tua itu lebih penting. Orang tua itu nomor 1. Saya doakan semoga pasangan pengantin ini bahagia, sehat selalu, jadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah, pasangan yang langgeng sampai kakek nenek, sampai akhir hayat. Dan buat ayahnya juga semoga cepat sembuh.